ke sini. Tadi pas ulangan harian menggunakan aplikasi Android, Bapak lihat kamu resah. Kedai cicing dan gituan resah. Kayak itu. Mungkin Bapak melihatnya kamu sepertinya belum siap ujian. Kemudian Bapak cek kamu membuka dua HP. Betul Pak, saya belum siap ujian. Saya tidak menghafalkan apa-apa. Jadi saya gugup ketika melihat soal. Beberapa hari ini saya disibukkan oleh kegiatan lain di kompleks saya. Kami sedang menyiapkan acara gathering pada malam tahun baru ke Bali. Maaf Pak kalau salah. Baik Derry, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Apalagi kamu dalam keadaan terpojok, belum menghafalkan, kemudian ulangan. Bertahun-tahun Bapak mengajar, menemukan kasus seperti mencontek pada buku catatan ataupun melihat pekerjaan temannya, itu biasanya dilandasi dengan ketidaksiapan. Belum menghafalkan, kemudian tidak siap. Hal yang lumrah sebetulnya terjadi. Kita harus merenung, apakah hal yang kamu lakukan tadi itu benar atau salah. Hal tadi itu Bapak kategorikan sebagai kecurangan. Nah, tapi Bapak yakin kamu mempunyai alasan khusus melakukan hal tersebut. Kamu sudah sebutkan tadi belum siap untuk ulangan. Tapi apakah bisa dibenarkan kamu berkorban mempersiapkan acara gathering malam tahun baru di Bali, sementara kamu esoknya akan ulangan? Kamu tidak mempersiapkan ulangan, malah lebih mempersiapkan gathering malam tahun baruan. Tentunya ini tindakan yang kurang pas ketika peran kamu sebagai seorang pelajar, Derry. Baik Pak, saya mengaku salah. Saya berjanji akan lebih dewasa dan lebih baik lagi ke depannya. Baik Derry, Bapak sebetulnya hanya ingin mengklarifikasi dan meluruskan tindakanmu saja. Karena apakah kamu masih ingat ketika di awal pembelajaran bahasa Inggris dengan Bapak, kita membuat sebuah komitmen bersama di kelas 12 IPS 1. Apakah kamu masih ingat tentang isi komitmen tersebut, Derry? Ingat Pak, penentuannya bahwa kita tidak boleh melakukan kecurangan dalam hal penilaian. Terima kasih Pak sudah mengingatkan saya. Saya hilaf, saya berjanji akan melaksanakan ketentuan-ketentuan kelas yang sudah kita buat bersama. Baik, bagus kalau gitu Derry. Pesan Bapak nih, percuma nilai 100 kalau dapat mencontek atau melakukan kecurangan. Bapak lebih suka apa adanya. Hiraukan nilai, tapi kita lebih ke proses. Karakter kejujuran Bapak lebih utamakan. Terima kasih ya sudah mendengarkan kata-kata Bapak hari ini. Bapak berharap Derry menjadi manusia yang lebih baik lagi, lebih jujur, lebih disiplin, dan juga komitmen terhadap kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Begitu ya? Elis kelas 12 IPA 5 ya? Betul Pak. Oke, Bapak panggil ke sini karena ada yang harus dikomunikasikan. Gimana tadi? Sebelahnya enak? Enak Pak. Enak. Oke. Kamu belum sarapan? Dulu. Belum. Kenapa Elis dipanggil ke sini? Tadi Bapak cek di CCTV ketika pelajaran Bapak, kamu berada di kantin. Oleh karena itu Bapak panggil ke sini ya. Memang sih Bapak selama bertahun-tahun mengajar itu ada jam-jam rawan ketika siswa tidak masuk. Salah satunya adalah jam pelajaran pertama dan juga jam pelajaran terakhir. Hal yang wajar, mungkin ketika jam pertama banyak yang terlambat, ketika jam terakhir mungkin banyak yang ke kamar mandi dan sebagainya. Itu hal yang normal sebetulnya.
Maaf Pak, saya terlambat datang ke sekolah pagi ini. Seharusnya saya datang pukul 7, sedangkan saya baru datang ke sekolah pukul 7.20. Tadinya saya akan ingin masuk ke kelas Bapak, tapi karena saya sudah telat, jadi saya memutuskan untuk diam di kantin. Saya hari ini terlambat bangun karena semalam saya menonton pertandingan Piala Dunia babak perempat final antara Brazil dan Kroasia. Brazilnya kalah Pak. Saya sedih, saya nggak bisa tidur, akhirnya saya jadi bangun terlambat. Jadi begitu Pak. Kamu suka sepak bola Brazil? Bapak juga sama, suka nonton sepak bola dan timnas favorit Bapak adalah Italia. Yang pastinya tahun ini Italia tidak bisa ikutan. Bapak juga sedih, tidak bisa masuk kualifikasi Piala Dunia. Kamu lebih beruntung masih bisa nonton Brazil di Piala Dunia. Hal yang lumrah dan wajar ketika Elis sebagai fans berat timnas Brazil kemudian mengikuti dan menonton pertandingannya. Tapi kamu tentu punya alasan kuat melakukan itu. Mungkin kamu adalah fans beratnya, kemudian ada pemain yang Elis mungkin sukai di timnas Brazil tersebut. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan kegiatan nonton bola tengah malamnya itu dikurangi, karena berefek pada peran Elis sebagai pelajar. Nonton tengah malam, akhirnya ngantuk, dan kemudian datang ke sekolah terlambat. Nah, itu hal yang harus diluruskan, Elis. Maafkan saya Pak, saya tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Saya memang fans berat timnas Brazil, tapi saya akan berkomitmen tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Baiklah, tapi apakah Elis masih ingat komitmen bersama kesepakatan kelas yang pernah kita buat pada saat itu? Bapak membuat kesepakatan kelas di 12 IPA 5, kemudian disetujui oleh semua siswa. Masih ingat tidak apa isinya? Masih ingat Pak, salah satunya keterlambatan itu ditoleransi maksimal 10 menit. Ya, betul. Tapi alangkah lebih baiknya ketika Elis terlambat 10 menit, jangan langsung ke kantin, tapi masuk dulu ke kelas, lapor dulu ke Bapak. Mungkin kalau kejadiannya tadi ke kelas dulu, Bapak akan memberikan tugas tambahan. Elis bisa merangkum, bisa mengerjakan tugas-tugas di perpustakaan. Itu tujuannya adalah supaya Elis tidak ketinggalan materi dengan yang lainnya. Kalau sekarang Elis ke kantin dan ilmunya tidak dapat, yang dapat itu hanya sebelaknya. Ya. Kemudian untuk kedepannya, apakah kamu ingin menjadi orang yang lebih disiplin lagi, Elis? Betul Pak, saya akan berjanji lebih menghargai waktu lagi. Terima kasih banyak atas bimbingannya hari ini Pak. Ya, sama-sama Lis. Terima kasih juga Bapak, kamu sudah mendengarkan kata-kata Bapak hari ini. Bapak berharap kamu mulai esok hari akan menjadi manusia yang lebih disiplin, lebih menghargai waktu lagi, dan akan menjadi manusia sukses nanti di masa yang akan datang. Begitu saja ya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery. Saya sudah berdiskusi dengan Pak Eka, dan saya juga tersadar bahwa kejujuran itu di atas segalanya. Terima kasih Pak Eka. Halo teman-teman semua, saya Elis, saya perwakilan dari kelas 12 IPA 5. Setelah saya berdiskusi dengan Pak Eka, saya menyadari akan kesalahan saya yang telah menonton bola hingga larut malam. Karena hal tersebut, saya menjadi terlambat datang ke sekolah. Nah, dari hal tersebut juga saya jadi belajar agar menjadi lebih menghargai waktu. Terima kasih Pak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sudah mempraktikkan segitiga restitusi terhadap dua peserta didik, dua kasus yang berbeda. Kasus pertama adalah tadi Dery yang mencontek pada saat ulangan bahasa Inggris, dan kasus kedua adalah Elis yang terlambat masuk kelas tetapi berada di kantin. Dari kedua kasus tersebut saya praktikkan segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas agar netral terhadap peserta didik. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan untuk kedepannya.
pada praktik segitiga restitusi di 2 kasus tersebut, saya melakukan catatan-catatan kecil terhadap temuan-temuan yang saya temukan, sehingga saya bisa simpulkan segitiga restitusi itu merupakan sebuah kesadaran. Guru itu hanya men-trigger saja, men-trigger peserta didik untuk menyadari kesalahannya, kemudian menemukan keyakinan bersama, dan selanjutnya melakukan perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.